Shalom, Shalom. selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersekutu untuk memuji Tuhan yang penuh kasih. Dia yang menuntun kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dialah Allah kita yang menyelamatkan kita dari ragam penderitaan dan kesusahan. Pujilah nama Tuhan yang agung. Marilah menyembah Tuhan atas perlindungannya dalam hidup kita. Kasih setianya sudah sejak dari dahulu. Umatnya Israel telah dimerdekakan dari perhambaan menjadi bangsa yang merdeka. Kita juga telah diselamatkan dari perhambaan dosa oleh kasih-Nya. Itu sebabnya kita patut hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, maaf. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi jemaat kita yang telah meninggal. Kasih dan anugerah Tuhanlah yang telah memelihara gerejanya berjalan dengan segala situasi yang terjadi. Dialah Tuhan yang selalu melindungi umat-Nya. Kami memuji Engkau ya Tuhan yang Maha Kasih dan Pemurah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita satukan hati kita untuk memasuki ibadah kita dengan bersat teduh diikuti oleh musik peridu. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. 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 Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang punya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 267 ayat 6. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi warga jemaat yang telah meninggal dunia tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Demikianlah Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan,
Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 209 ayat 2. Firman Tuhan, epistel pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari BN nomor 229 ayat 1 dan 2.
hanya yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau mendengar dengan para penista. Mendengarkan firman Tuhan itu kesukaannya, pengajaran direnungkan dan dilaksanakannya, bagai pohon tumbuh subur di tepian air tenang, buahnya lebat dan ranum, daunnya tetap segar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam, ras bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta untuk minggu ini. Warta Minggu akhir tahun gerejawi, Minggu 21 November 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Topik minggu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Tutup altar berwarna hitam. Pelayan ibadah hari ini. Yang bertugas melayani pada ibadah minggu ini, pengkhotbah pendeta resort kita, liturgis, Sintua James Sagala, dan pembaca warta, calon Sintua Anggiat Utagaul. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan yang bertugas hari ini. Pelayan ibadah di Minggu 28 November 2021 yang bertugas melayani pada minggu depan Advent pertama, pengkhotbah pendeta resort kita, liturgis, Sintua Edi Mangaraja Sigalingging, dan pembaca warta, calon Sintua Anggiat Utagaul. Kiranya Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Minggu akhir tahun gerejawi, peringatan akan orang-orang yang meninggal. Pada hari ini kita telah memasuki minggu tahun gerejawi. Oleh karena itu, setelah warta jemaat, kita akan melaksanakan ibadah pengenangan akan orang-orang yang meninggal mendahului kita. Demikian diberitahukan. Persiapan menyambut minggu-minggu Advent dan perayaan Natal. Pada tanggal 28 November 2021, kita akan memasuki minggu Advent pertama dan minggu-minggu Advent berikutnya. Minggu-minggu Advent ini adalah persiapan kita untuk menyambut perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Kami mengharapkan kesediaan semua warga jemaat
dan para halado mempersiapkan diri menyambut perayaan-perayaan gerejawi kita. Terima kasih. Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada tanggal 17 sampai 18 November 2021, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melaksanakan Sinode HKBP Distrik 8 Jakarta secara onsite di Sopo Marpikir untuk membahas program dan anggaran kerja distrik tahun 2022. Sinode berjalan baik dan damai dengan menghasilkan pokok-pokok program kerja yang akan kita lakukan di aras jemaat lokal, resort, dan distrik. Berdasarkan rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS HKBP tahun 2022 yang akan datang, telah ditetapkan orientasi pelayanan sebagai tahun kesehatian. Melalui tahun ini, semua gereja kiranya menjadi pionir dan pelaku kesehatian di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Sehubungan dengan ini, gereja mengharapkan agar masing-masing dewan, yaitu Dewan Kononia, Sintua James Lee Huta Barat, Marturia, Sintua Polta Panggebean, dan Diakonia Sintua Edi Mangaraja Sigalingging mengarahkan setiap seksi yang ada di dalam naungannya untuk melakukan rapat program kerja yang akan ditawarkan dalam rapat huria sebagai program dan anggaran kerja kita di tahun 2022 pada bulan Desember. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. 160 tahun HKBP bersinar. Untuk mensyukuri berkat Tuhan 160 tahun hari jadinya HKBP pada tanggal 25 November 2021, HKBP akan melakukan ibadah syukur dan perayaan 160 tahun HKBP bersinar bertempat di Grand Ballroom Sopodel Tower, Jalan Mega Kuningan Barat 3, Lot 10 sampai 1 sampai 6, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. HKBP menunjuk Distrik 8 DKI Jakarta sebagai panitia pelaksana kegiatan tersebut. Epurus akan hadir memimpin ibadah syukur dan perayaan tersebut. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, panitia pelaksana mengirimkan 2 proposal permohonan dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Bagi jemaat atau simpatisan yang bersedia memberikan donasinya, dapat menghubungi para halado melalui bendahara atau pendeta kita. Demikian diberitahukan. Warta Keuangan 21 November 2021. Saldo per tanggal 13 November 2021, uang huria 114.618.888 rupiah, uang pusat 240.000 rupiah, uang PTK 25.044.086 rupiah. Penerimaan per tanggal 14 sampai 20 November 2021, uang huria 11.937.000 rupiah, uang pusat 252.000 rupiah, uang PTK 235.000 rupiah, total pemasukan 12.424.000 rupiah. Pengeluaran uang huria 7.016.000 rupiah, uang pusat 0, uang PTK 0. Total pengeluaran
Rp7.016.000. Saldo 20 November 2021 uang huria Rp119.539.888, uang pusat Rp492.000, uang PTK Rp25.279.086. Saldo akhir 20 November 2021 Rp145.310.974, dikurangi uang kantor pusat Rp492.000, maka total saldo uang huria dan PTK per 20 November 2021 Rp144.818.974. Topik doa minggu ini, marilah kita mendoakan pertama, pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Kedua, Amang Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan rawat jalan pemulihan di rumah. Tiga, Minang Sintua Nyonya Ermanurung Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Keempat, Bapak S. Huta Barat Boru Sitohang atau Bapak Ivana rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kelima, Bapak Huta Barat Boru Nababan rawat jalan di Monapasogit. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita pulang nanti dengan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama, dua syafaat akan dilaksanakan yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta setelah acara ibadah peringatan ataupun pengenangan bagi warga jemaat yang telah meninggal dunia. Yang kedua, yang kita bacakan dalam ibadah peringatan ini adalah warga jemaat kita yang terdaftar dalam register data statistik HKBP Resort Diaspora. Mengapa? Karena warga jemaat yang mungkin kerabat yang kita kasihi, mereka itu terdaftar di gereja masing-masing. Misalnya seperti bulan Maret yang lalu, orang tua ataupun mertua dari pendeta Sinaga itu akan dibacakan di Piaraja, dan kemudian juga mertua dan orang tua dari Amang Alman Sinaga Bursidaputar di HKBP Cengkareng. Yang kita bacakan nanti adalah warga jemaat kita yang terdaftar di HKBP Resort Diaspora, supaya jangan ada nanti kesalahpahaman. Mungkin banyak kerabat-kerabat yang kita kasihi yang lebih dahulu meninggal dunia dari kita, biarlah Tuhan yang menghibur kita. Saat ini marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pengenangan atau peringatan bagi warga jemaat yang telah meninggal. Jemaat yang terkasih, kini kita telah sampai pada minggu akhir tahun gerejani ataupun tahun gerejawi. Pada hari ini kita telah mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya, juga pekerjaannya di dunia ini. Marilah kita mendengarkan nama-nama warga jemaat HKBP Diaspora yang terdaftar dalam buku statistik jemaat yang telah meninggal dunia, mulai dari Minggu 22 November 2020 sampai pada hari ini, Minggu 21 November 2021. Kita bangkit berdiri. Yang pertama, nama Apul Sinaga, meninggal tanggal 17 Mei 2021, umur 83 tahun 9 bulan, alamat Kramat Sentiong. Kedua, Rosbina Boru Panjaitan, meninggal
tanggal 6 September 2021, umur 82 tahun 1 bulan. Kehidupan mereka yang telah berakhir mendengungkan seruan indah. Kiranya seruan indah itu bergema bagi kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ya Tuhan, akan memberikan mahkota kepada mereka yang percaya dan yang telah tiba di sisi Tuhan. Marilah kita berdiri menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Tuhan itulah yang telah memanggil mereka yang kita kasihi dan juga kelak memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya. Kita bernyanyi buku NDHKBP 347 ayat 1 dan ayat 2. Persilakan untuk duduk. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, dari kekal hingga kekekalan. Allah Sang Pencipta sumber kehidupan bagi manusia di dunia ini. Tahun-Mu tidak berkesudahan, tetapi tahun kami akan berakhir dan buru-buru akan berlalu. Sebab kami adalah manusia yang lemah dan manusia yang terbatas. Kami telah tiba Tuhan saat ini di tahun akhir gerejawi. 1 tahun gerejawi telah berlalu. Dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun baru gerejawi di minggu yang akan datang. Banyak hal yang sudah telah kami lewati. Banyak hal yang sudah kami alami selama 1 tahun gerejawi ini ya Tuhan. Engkau mengetahui bagaimana pergumulan kami di tengah pandemi COVID-19. Kami mengalami banyak hal pergumulan yang mendera kehidupan kami. Ketika kami menghitung hari-hari kami yang telah kami lewati itu, kami masih bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami menjalaninya tanpa penyertaan-Mu. Kami berharap Tuhan, ketika kami mengakhiri tahun gerejawi ini, kasih setia-Mu tidak berakhir menyertai dan memelihara kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami mengingat kerabat yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi, yang telah pergi meninggalkan kami lebih dahulu.
Bukan hanya dalam 1 tahun gerejawi ini, tapi mungkin tahun-tahun yang lalu, yang masih menyisahkan kedukaan, pergumulan bagi hidup kami secara pribadi lepas pribadi. Kenangan, ingatan telah menghantar kami mengingat mereka, bagaimana kami bersekutu bersama-sama dengan mereka pada masa hidupnya. Banyak kenangan yang disisahkannya kepada kami. Hal itulah yang senantiasa terukir dalam hati kami, sehingga kami senantiasa bergumul dan berduka ketika mengingat mereka yang terlebih dahulu meninggalkan kami. Tapi ya Tuhan, kepergian mereka hanyalah sebagai pendahulu dari kami. Karena pada waktunya juga kami akan berlalu dan meninggalkan dunia ini, dan juga akan berpisah dari orang-orang yang kami kasihi. Kehidupan mereka bukan milik kami. Seberapa besar pun kasih kami kepada orang yang kami kasihi, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, tetapi itu tidak bisa untuk menghalangi kami berpisah dari mereka. Sebab kehidupan itu adalah milik Tuhan. Kami sebagai manusia hanya menjalani dan menikmatinya selama Tuhan berkenan memberikan itu kepada kami. Ada waktunya kami bertumbuh, berkembang, berkreasi di dunia ini ketika kami hidup. Tapi ada waktunya, masanya kami akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu. Tuhan, kami yang berduka, kami yang bergumul atas kepergian orang-orang yang kami kasihi, biarlah kiranya Tuhan menghibur kami, memampukan kami, menyadarkan kami bahwa dunia ini bukanlah tempat tujuan kami, tetapi kami sedang menantikan yang akan datang esok. Waktu itulah yang datang menghampiri kami, karena hidup ini terus berjalan sampai kepada akhirnya, di mana titik Tuhan akan datang menjemput semua orang yang Engkau tebus dan Engkau kasihi. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan, selagi kami masih hidup di dunia ini, selagi Tuhan berkenan memberikan kehidupan itu dan kami melakukan aktivitas kami di dunia ini, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami ya Tuhan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan, membekali diri kami, mempersiapkan diri kami, memasuki kehidupan kekal bersama dengan Engkau pada akhirnya. Karena kami bukan berasal dari dunia ini, walaupun kami ada di dunia ini. Kami adalah anak-anak yang telah Engkau tebus. Kami adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Karena kesanalah Tuhan mengundang dan memanggil kami. Yesus Kristus yang telah hadir di dunia ini, menebus kami melalui kematian dan kebangkitannya, adalah jaminan kami untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Dia adalah Tuhan dan penyelamat kami. Dan itulah yang kami harapkan Tuhan. Kami beraktivitas di dunia ini, mencapai cita-cita kami di dunia ini, bekerja di dunia ini, sampai kami menunggu kedatangan-Mu. Jangan biarkan kami sia-sia menggunakan waktu di dunia ini. Sebab waktu-waktu kami akan berlalu dan itu tidak akan kembali. Ajari kami Tuhan memaknainya. Ketika Tuhan berkenan masih memberikan saat ini bagi kami kehidupan, itu berarti kami harus bekerja, harus beraktivitas, harus melakukan yang terbaik. Sebab ada waktunya kami tidak bisa lagi melakukannya. Dan ketika Engkau datang, Engkau akan mendapatkan kami sebagai hamba yang patut untuk dihargai, hamba yang bekerja, bukan hamba yang terlelap. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami, menuntun kami, memaknai kehidupan kami berharga sebagai anugerah Tuhan. Kehidupan kami Tuhan haruslah kiranya bermakna, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi berguna juga bagi semua orang. Berkatilah Tuhan semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora ini, mulai dari anak-anak
remaja, dewasa, orang tua dan lansia. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berilah kekuatan bagi mereka yang lemah. Warga jemaat-Mu ya Tuhan, yang tidak bisa beribadah karena sakit penyakit yang menahun, sebagai dampak COVID-19 yang harus memaksa mereka tinggal di rumah. Bagi mereka yang lansia, yang tidak bisa datang beribadah, di tengah-tengah jemaat-Mu gereja ini, hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah rumah mereka. Hadirlah Engkau ya Tuhan di keluarga mereka. Di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan, Engkau ada nyata di tengah-tengah mereka. Itulah harapan hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya walaupun mereka beribadah di rumah dan kami hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di gereja ini, kami sama-sama berada dalam naungan kasih Tuhan. Tempat bisa berbeda, tapi iman percaya tetap hanya kepada Kristus, dan kami tinggal dalam kasih setia Tuhan saja. Tuhan, pada saat ini kami akan mempersiapkan diri kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan akan tumbuh dan berbuah, dan berikan hikmat kepada hamba-Mu, dan Roh Kudus bekerja kepada hamba-Mu, supaya firman kebenaran firman Tuhan nyata dalam kehidupan semua umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 772 ayat 1 dan selanjutnya. Ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada saat ini kita bisa tiba sampai di penghujung tahun gerejawi. Pada saat ini kita telah mengalami banyak pergumulan hidup selama 1 tahun gerejawi yang dimulai dari tanggal 20 November 2020 tahun yang lalu sampai dengan saat ini tanggal 21 November 2021. Kami bersyukur jika kita bisa beribadah saat ini di gedung gereja secara on-site, walaupun kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, walaupun pemerintah kita telah menurunkan level PPKM, mungkin saat ini PPKM 2 ataupun 1, tapi kita diharapkan jangan lengah terhadap protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker selama ibadah dan juga tetap menggunakan hand sanitizer untuk membilas, membasuh tangan kita, dan jika dimungkinkan kita dalam beribadah memberi ruang jarak antara pribadi dengan pribadi yang baik. Saat ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, terima kasih juga kepada warga jemaat yang baru beribadah bersama dengan kami. Saya tadi ada melihat dari rombongan 3 orang dari UKI ya, dari UKI kah atau mahasiswi yang dibawa oleh Ito Susan. Selamat datang di HKBP Resort Diaspora, dan teman-teman yang lain juga yang jarang beribadah tiba-tiba muncul. Puji Tuhan, berarti Roh Kudus sedang bekerja menghadirkan kita untuk datang beribadah di tengah-tengah gereja kita ini. Itu artinya kalau yang sudah aktif biasa, walaupun beribadah dalam rumah, kita masih bersyukur. Mungkin yang selama ini di rumah juga nggak ikut beribadah, dan juga di datang gereja juga jarang datang, dan mereka hadir saat ini. Roh Kudus sedang bekerja untuk hati mereka. Firman Allah bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 90 ayat 1-12. Saya akan membacakannya bagi kita. Marilah kita dengarkan. Judul perikop Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu pertanyaan bagi kita. Apakah setiap hari kita menghitung hari-hari hidup kita? Atau kita menghitung hari-hari hidup kita itu karena ada program kerja kita? Atau ketika kita sakit,
Atau ada sesuatu yang mau kita lakukan sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Misalnya nih, ketika saya terkonfirmasi positif COVID pada bulan Juni yang lalu, selama 2 minggu itu saya ketat menghitung hari-hari saya. Mulai saya ditetapkan terkonfirmasi, saya menghitung hari pertama, gejalanya apa. Baru hari kedua, saya hitung, oh ini hari kedua, gejalanya apa. Karena memang para medis mengatakan gejala COVID itu ya 5-7 hari. Dan puncaknya kapanlah, saya selalu menghitung, pada hari kapanlah saya akan sesak nafas seperti yang dikatakan orang lain. Saat kapanlah saya, pada hari keberapakah saya akan mengalami batuk pilek. Saat kapan saya akan mengalami yang namanya boleh dikatakan yang demam tinggi. Saya setiap hari menghitung, hari pertama, hari kedua. Dan setelah sampai hari ke-8, saya hanya mengalami gejala ringan. Puji Tuhan, berarti saya masih diperkenankan untuk hidup karena sudah lewat 8 hari. Berarti di sana sudah mulai proses pemulihan. Kalau kita sudah sampai 12 hari, lebih puji Tuhan lagi. Berarti virus itu sudah mulai hilang karena batasnya katanya COVID itu selama 2 minggu di dalam tubuh kita. Artinya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mau tidak mau situasi yang kita hadapi dengan rencana-rencana dan program-program kerja kita, di sana akan selalu kita menghitung hari-hari kita. Tetapi kita menghitung hari-hari itu bukan hanya menghitung seperti jari tangan ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sana kita memaknai hari-hari kita. Dengan kondisi yang saya alami hari pertama, apa yang harus saya lakukan? Yang baik untuk diri saya, yang bisa membangun diri saya, memperkuat iman saya. Hari kedua seperti itu terus. Tapi masalahnya biasanya orang menghitung hari-harinya seperti itu ketika ada pergumulan. Ketika ada bencana, persoalan yang dialami. Dia selalu menghitung hari-hari sesuai dengan sasaran, sesuai dengan target, sesuai dengan rencana. Misalnya ada orang yang mau menikah ini. Dia menikah itu sudah ditetapkan untuk tahun depan. Maka dia akan menghitung hari-harinya ini sesuai dengan target dia. Saya akan menikah di sana. Berarti saat ini saya harus mempersiapkan ini. Saya akan mengumpulkan dana sampai di sini. Nanti kalau saya pesta saya harus seperti ini. Disinilah bulan madunya. Disinilah. Dan dia akan menghitung itu sampai pada hari-harinya. Itu menunjukkan kita itu adalah hidup. Kita itu bergerak. Kita itu bertumbuh. Kita itu dinamis. Bukan sama seperti manusia patung yang tidak memiliki keinginan dan cita-cita. Jadi kalau ada manusia tidak mempunyai program dalam hidupnya, tidak mempunyai cita-cita, sama itu seperti mayat hidup. Dia hidup, tapi dia tidak tahu dari mana dan mau kemana kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam orang bijak mengatakan, dalam kehidupan ini ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama itu adalah anak panah. Kalau satu kali anak panah sudah dilepaskan, maka dia akan terus berjalan sampai sasaran yang akan dikenai. Dan itu tidak akan bisa kembali. Yang kedua, kata yang keluar dari mulut kita. Ketika kita mengeluarkan satu perkataan dari mulut kita, itu tidak akan kembali kepada kita lagi dan itu sudah didengar orang. Maka orang harus hati-hati. Menggunakan anak panah jangan salah sasaran. Menggunakan perkataan yang keluar dari mulutnya supaya jangan menyakiti orang lain. Sekali kita keluarkan, kita tidak akan bisa menarik itu dan menjilat itu kembali. Itu sebabnya kalau kita ingin berbicara kepada seseorang atau orang lain, lihat dulu orangnya. Kalau saya sampaikan perkataan ini, bisa nggak dia terima itu? Bisa saja kita bicara guyon, tapi dia menanggapi dia serius. Karena tingkat pendidikan dia mungkin masih dalam kelas tahap ini. Padahal kita menyampaikan bahasa-bahasa yang sulit. Akhirnya dia menanggapi negatif. Maka dikatakan gunakanlah, pilihlah kata yang tepat pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Jangan sampai perkataan yang kita keluarkan itu mencelakai, mencederai, melukai perasaan orang lain. Apalagi kalau perkataan itu didengar tidak langsung oleh orangnya tapi dari mulut ke mulut, dari mulut. Dan yang orang yang mendengar ini membumbui lagi. Dan setelah dibumbui, disampaikan sampai kepada orang lain. Padahal bukan seperti itu orangnya. Hati-hati. Dan yang ketiga,
Yang tidak bisa kembali itu adalah waktu. Sekali waktu kehidupan kita diputar, mulai dari kandungan, itu akan terus berjalan. Di mana titik itu berhenti dan kita tidak tahu kapan itu akan berhenti. Dia akan terus berjalan. Itu sebabnya waktu itu bisa dibedakan dengan 3. Ada waktu masa lampau, ada waktu masa sekarang, dan ada waktu masa depan. Dan uniknya, kalau dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Ibrani, bahasa Yunani, selalu istilah waktu itu dalam bahasa itu ada. Ada past, ada present, ada continuous, ada future itu, future itu. Tapi kalau bahasa Indonesia yang membuktikan itu masa lalu, masa lampau, itu selalu yang lalu, sekarang, masa depan. Tapi semua sulit menentukannya. Kalau bahasa Inggris sudah jelas itu. Ibrani juga jelas itu. Yunani juga jelas itu. Kenapa saya katakan penting dengan masa waktu ini? Karena memang sebenarnya waktu yang kita miliki itu adalah waktu sekarang. Saat ini tanggal 21 jam sekian, disinilah kita, the real time. Inilah kita. Karena yang tadi pagi itu sudah lewat. Itu tidak bisa diperbaiki lagi. Apa yang kita jalani saat ini akan segera menjadi masa lalu. Dan masa depan yang akan datang itu akan menjadi masa sekarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita petik, yang bisa kita manfaatkan itulah waktu, the time ini, present ini, sekarang. Kita tidak pernah, jangan mengandalkan masa depan untuk melakukan perbuatan baik untuk saat ini. Karena banyak orang, dia hanya mengandalkan, nanti saya akan menolong engkau kalau saya sudah hebat. Nanti saya membantu engkau kalau saya menjadi kaya, sukses. Banyak orang selalu menjanjikan masa depannya untuk membantu orang lain. Padahal waktu yang bisa kita gunakan adalah sekarang. Jangan janji, jangan masa depan yang mau kita umbar-umbar untuk orang lain. Jika kita tidak bisa berbuat baik saat ini, jangan pernah berharap masa depan kita gunakan menjadi jaminan membantu orang lain kalau kita mampu melakukannya saat ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, masa lalu itu sudah lewat. Masa lalu itu tidak bisa lagi diperbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah masa depan dengan melakukan yang terbaik masa kini dan di sini. Itu sebabnya pakailah waktumu sebaik-baiknya pada saat ini dan di sini. Jangan besok, jangan haduan, tapi kini dan di sini. Dan inilah sebenarnya menjadi evaluasi dari pemazmur. Kalau di sini pemazmur itu dikatakan adalah si Musa, doa Musa. Sebenarnya apakah pergumulan Musa sehingga dia menulis ini? Dan kalau bisa kita katakan ini adalah mazmur yang sudah lebih lama, bahkan ribuan tahun dari mazmur-mazmur Daud. Ini boleh kita katakan yang ditulis Musa ini kalau dalam konteks sekarang ini adalah itu bisa kita gambarkan 3000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ada ahli-ahli filsafat orang Yunani. Kalaupun kita kenal namanya Sokrates, Archimedes, semua lagi dengan Plato, itu belum ada dalam konteks Yunani. Tapi ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Musa pada saat dia sudah lanjut usia. Musa menuliskan mazmur ini ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang lemah. Walaupun dia yang dipilih oleh Tuhan menuntut umat Israel, ternyata dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya berada sampai di Gunung Nebo. Dia hanya diperkenankan Tuhan memandang tanah Kanaan itu. Dan kemudian ketika dia berdiri di Bukit Nebo itu, melihat jauh ke tanah Kanaan dan melihat ke belakang gurun pasir yang mereka lintasi, maka dia berefleksilah tentang kehidupannya. Berefleksi pengakuannya, siapakah Tuhan itu dan siapakah manusia itu sama seperti dirinya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, nats ini memiliki 2 pokok utama. Yang pertama adalah pengakuan Musa tentang Allah itu. Pengakuan Musa tentang Allah, dia bisa melihat bahwa ternyata Allah yang diimaninya dari ketika dia anak-anak sampai dengan dewasa, bahkan sampai tua, di mana dalam proses perjalanan itu dia mengalami dinamika yang berat, menuntut umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dia harus melewati gurun pasir dengan panasnya suhu di sana, dengan sumber air yang minim,
Dan juga dia harus membawa mereka menikmati makanan di tengah padang belantara, tidak ada di sana makanan. Dengan persoalan banyak yang dialaminya yang dinamis itu, ternyata Allah itu selalu ada bersama-sama dengan mereka. Allah hadir siang hari seperti awan yang menaungi mereka supaya sejuk. Allah hadir pada malam hari sebagai tiang api yang memberikan kehangatan ketika mereka dalam kedinginan. Di tengah perjalanan kehidupan itu, melewati pencarian iman dari Mesir sampai ke Kanaan, Allah ada bersama-sama dengan mereka, menghadirkan rasa sejuk, menghadirkan rasa aman, menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, 40 tahun perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, yang sebenarnya kalau jalan lurus itu hanya 2 minggu jalan kaki. Tapi mereka harus berjalan selama 40 tahun. Kita bayangkan kalau pendeta Sinaga dari Mesir usianya saat itu 42, berarti sampai ke Bukit Nebo sebelum sampai udah 82 tahun. Udah tua. Makanya banyak generasi umat Israel yang pertama yang datang dari Mesir itu meninggal semua di jalan. Dan dalam proses itu juga pengevaluasian, pemurnian iman banyak juga yang tidak setia kepada Tuhan, mereka hilang. Jadi boleh kita katakan perjalanan selama 40 tahun itu adalah proses itu, ujian, evaluasi, pengujian iman. Dan hanya orang yang survive lah, orang yang bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan lah, yang tuntas sampai ke tanah Kanaan. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian gambaran perjalanan kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup ini bisa kita gambarkan sebagai umat Israel yang dari Mesir ke Kanaan yang 40 tahun itu. Dalam hidup ini kita akan dipengaruhi oleh godaan-godaan dari dunia. Umat Israel juga seperti itu. Mereka dipengaruhi oleh godaan-godaan dewa-dewa orang kafir. Kita terlena. Kita terlena sekarang ini dipengaruhi padang belantara kehidupan kita dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan godaan-godaan kenikmatan dunia saat ini. Dan kemudian kita diperhadapkan juga dengan tantangan musuh berat kita pada saat ini adalah pandemi COVID-19. Kita berada dalam tantangan seperti umat Israel dalam padang belantara yang menjalani gurun pasir selama 40 tahun. Jika kita menjalani COVID ini misalnya selama 2 tahun masih, ataupun kita katakanlah 3 tahun, itu belum seberapa. Dengan perjalanan umat Israel yang 40 tahun di gurun pasir, sumber makanan terbatas, air minum terbatas. Kita masih 2 minggu di lockdown udah menjerit-jerit. Kayak mana kami makan dan minum gak bisa, air minum dari mana, makan bagaimana. Sementara ada juga orang sih selama lockdown itu senang juga, dia bisa mencari bisnis, memanfaatkan lockdown itu, memanfaatkan COVID itu sebagai keuntungan pribadi. Bukan justru membangun kepedulian sosial, tapi menggunakan situasi itu untuk memperkaya diri sendiri ambil keuntungan. Tapi yang mau kita katakan yang 2 tahun ini seberapa lah itu dengan pengalaman umat Israel. Dan ternyata dalam perjalanan 40 tahun itu generasi-generasi muda yang sampai ke tanah Kanaan. Dan saat ini juga bagaimana dalam yang survive menjalani COVID ini bukan survive dalam arti hanya sebagai manusia, dalam arti saya tidak mati, bukan itu. Tetapi yang dikatakan survive menjalani adalah ketika kita menghadapi kesulitan itu tidak 1 detik pun iman kita mundur. Walaupun harus mengalami kematian di tengah-tengah COVID itu. Tidak sedikit pun orang yang takut. Di situ yang paling ditekankan. Karena apa? Karena bagi Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi itu sangat berharga. Jadi amo manginang mulai dapat survive dan ala nama ngolu. Tetapi ketangguhan, kesetiaan iman kita, walaupun nyawa harus diregang karena persoalan hidup, karena tantangan hidup, tapi iman kita tetap bergantung kepada Tuhan. Di sanalah ketangguhan iman kita diuji. Jika saya mati, biarlah mati di dalam iman percaya, daripada saya mati mengingkari iman saya kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka akan dimasukkan ke api pembakaran, dia menjawab, "Bertahu kau ya Raja, kalaupun kami harus mati dibakar api ini, dan Tuhan kami tidak menyelamatkan kami, karena kami harus mengalaminya itu. Tapi kamu harus ingat, kami tidak akan beribadah kepada Tuhanmu itu. Tidak akan beribadah kepada patung. Dan di sanalah kemenangan mereka. Ternyata Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Dan ini menjadi kunci juga kita.
bagaimana kita bertahan menjalani padang gurun yang sangat sulit ini dalam kehidupan kita. Ini menjadi gambaran pengakuan yang dikatakan Musa tentang Tuhan itu ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan itu adalah sebagai sumber tempat perteduhan turun-temurun. Ketika dikatakan sumber perteduhan tempat turun-temurun, menggambarkan bahwa Tuhan itu kekal. Dia tidak pernah berakhir, tetapi manusia akan selalu berganti. Manusia yang dulu anak-anak sekarang sudah orang tua, dan orang tua ini nanti ke depan dia akan lewat lagi berlalu dan akan diganti dengan generasi berikutnya. Semua kita Bapak Ibu sekalian yang duduk di sini, suatu saat kita akan berganti, anak kita lah generasi penerus kita. Jangan pernah bermimpi untuk hidup kekal secara jasmani di dunia ini, karena memang dunia ini bukan tempat kita. Oleh sebab itu, karena dikatakan Tuhan tempat perteduhan yang kekal dan turun-temurun bagi umatnya, bagi orang dikasihi, maka di sana kita disadarkan sebagai manusia berarti kita akan berlalu. Jika kita berlalu dari muka bumi ini sebentar, sama seperti rumput yang pagi tumbuh berkembang, tetapi ketika petang akan lisut dan layu. Kita harus sadar ada masanya kita akan meninggal dunia. Itu sebabnya kita bisa melihat hidup kita adalah dengan cara berpikir dari akhir. Jangan berpikir dari awal Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan pendekatan hidup berpikir dari akhir, Musa menetapkan jika umurku 70 tahun, saat ini saya 61 tahun. Mari berhitung amang-inang. Siapa sih yang 61 tahun? Wah, berarti kalau seperti itu emang ya tinggal 9 tahun lagi hidup saya di dunia ini. Mari kita berhitung. Berarti kalau sehat, saya pernah bertanya kepada seorang pendeta senior saya, kenapa dikatakan umur 70 tahun? Sementara ada orang yang dari 80, ada 90. Tapi dia bilang sama saya, ini ahli Biblika PL, dia mengatakan seperti ini. Ketika Musa mengatakan di ayat yang ke-10 mengatakan 70 tahun umur, ternyata 70 tahun itu adalah kapasitas kemampuan tubuh kita. Sampai disitulah. Bukan gak bisa hidup di atas itu. Bisa, tapi itu sudah oversize. Kalau mesin, daya tahannya itu sampai dengan 70 tahun. Lewat dari situ harus ada yang diperbaiki. Itulah kalau lewat 70 tahun kan orang sudah gampang pilek, gampang sakit. Jadi 70 tahun itu adalah daya maksimal kemampuan tubuh kita mentolerir penyakit yang datang. Lewat dari 70 tahun akan berganti. Jadi kalau ada orang di bawah 70 tahun itu sudah sakit-sakit, berarti dia tidak menggunakan hidupnya dulu dengan sehat, pola hidup sehat itu. Ayo tak di 70 tahun itu memang batas normal kesehatan tubuh sampai di sana. Lewat dari sana sudah harus diperhatikan karena harus dijaga makanan, minuman, termasuk juga tidak boleh lagi yang namanya lembur siang atau malam. Gudang B akan asing dipikiri asa sehat. Itu sebenarnya mau dikatakan oleh Musa, kalau Tuhan itu adalah perteduhan dari turun-temurun, berarti manusia itu harus sadar bahwa dia akan berlalu. Kalau kita sudah menghitung hari-hari kita akan berlalu, apa yang bisa saya buat? Apa yang harus saya lakukan? Berarti yang saya lakukan itu adalah bagaimana hidup saya ini berguna bagi Tuhan. Hidup saya ini memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk diri saya. Karena kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan kita masing-masing. Kita tidak bisa memilih saya hadir lahir di dunia ini menjadi si A atau si B atau si C. Saya tidak bisa memilih siapa menjadi orang tua saya. Saya lahir ke dunia ini tidak bisa memilih siapa marga apa marga saya. Saya tidak bisa. Tapi Tuhan sedang merancang saya melalui sebuah keluarga dan hadir di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang hidup kita berlalu hanya dengan seperti rumput yang layu, maka nikmatilah kehidupan itu dengan benar. Hargailah kehidupan itu sebagai anugerah Tuhan. Banggalah engkau dengan dirimu sendiri. Karena siapapun kamu berharga di hadapan Tuhan. Jangan mengepian dengan rezeki orang lain. Jangan cemburu dengan orang lain miliki untuk membuat mereka rusak. Tapi kamu harus banggalah dengan bagaimanapun dirimu. Apakah kamu pesek, mancung, hitam, sawo matang, putih.
banggalah. Kenapa harus bangga? Karena itu adalah pemberian Tuhan bagimu sebagai makhluk hidup di dunia. Jadi unak kamu mamanginang mengepian, marsak, puasa songonong ngulukon. Kenapa saya seperti ini? Ingat, kita tidak bisa memilih untuk menjadi apa lahir di dunia ini. Saya juga nggak bisa saya pilih. Saya nanti lahir harus seperti ini, di tengah keluarga ini, ke tengah kerajaan. Kalau saya bisa memilih, ya saya menjadi orang Jerman aja. Tapi kita nggak bisa. Tapi beda ya, kalau ternyata kalau orang Batak, saya baca dulu tradisinya gini. Kehidupan yang saat ini bisa dipilih. Ada yang namanya pohon hariara sudung di langit. Jadi di pohon itu, daunnya itu situ sudah dituliskan yang namanya takdir orang. Roh-rohnya itu di situ. Jadi jadi sebelum saya datang menjadi manusia, ternyata saya sudah ada dulu sebagai tondi. Dan saya memilih nasib saya sendiri di dunia ini. Inilah nasib saya. Jadi karena nasib saya itu saya pilih, maka tidak bisa berubah. Maka dalam orang Batak ada namanya takdir. Takdir itu artinya sibaran. Tidak boleh mengubah nasib karena itu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Itu yang namanya di pohon hariara itu. Tapi dalam konteks kekristenan enggak. Ada hakikat yang tidak bisa berubah, yaitu status. Tapi kalau nasib bisa diperbaiki. Makanya banyak ada orang pendeta namanya si nasib. Ada nasib nenggolan, ada nasib parmonangan. Nasib itu bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah status. Status itu berkaitan dengan hakikat kita. Kalau laki-laki, ya laki-laki lah. Sedangkan laki-laki aja bisa sekarang berubah menjadi transgender ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang aja status mau dirubah. Tetapi yang mau dikatakan ada hal yang tidak berubah. Karena itu tidak bisa diubah, maka kita harus sadar dan bangga dengan apa yang kita miliki. Itu hakikat Allah. Dia tempat perteduhan. Dia yang kekal, penuh kasih. Dan hakikat manusia adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan. Adalah makhluk yang terbatas. Adalah makhluk yang sementara. Makhluk yang tidak lebih dari debu tanah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sama seperti debu tanah, maka jangan ada orang yang sombong. Itu yang mau dimaksudkan oleh si Musa. Sehebat apapun, sama seperti Firaun yang menganggap dirinya raja yang hebat, dia akan berlalu dan kembali menjadi tanah. Jika kita menyadari bahwa kita itu akan kembali seperti tanah, haruskah kita menyakiti sesama tanah? Haruskah kita harus melukai perasaan orang lain? Karena kita merasa kita lebih hebat dan mempunyai jabatan dan punya kekayaan. Kalau kita akan berlalu, orang kaya mati menjadi tanah, pejabat mati menjadi tanah, pengemis mati menjadi tanah. Ketika tanah itu dikumpulkan, bisakah kita memilah mana tanah yang orang kaya, mana tanah yang orang miskin, mana tanah pengemis? Kuburan memang bisa kita pisah. Ada yang kaya di San Diego, yang miskin di pinggiran. Orang yang meninggal juga ada tidak ditemukan mayatnya. Itu secara kehidupan. Tapi kalau semuanya kembali menjadi tanah, mengapa kita harus sampai membangun tugu ratusan juta hanya untuk hal-hal yang kadang-kala membuat kita menjadi persoalan ekonomi? Kalau toh kita menjadi tanah, mengapa harus kita ambil peti mati itu harus mahalnya sampai puluhan juta? Kalau tohnya kita menjadi tanah, mengapa kita harus pesan San Diego, masih kita hidup kita pesan dengan harga puluhan juta? Tohnya kita menjadi tanah. Dan bukan di situ tempat kita. Tapi banyak orang memahami dengan perspektif yang lain. Itu adalah bentuk pengenangan kami dengan orang yang kami kasih. Silakan. Kalau itu menjadi tempat pengenangan, tapi janganlah akhirnya kita menjadi salah kaprah kalau dia berada di situ seterusnya. Karena konsep orang Batak belum bisa hilang dari pikiran kita. Ketika kita ziarah, pasti kita akan menangis dan datang kepada Ino ngarohami di son, Bapak ngarohami di son. Dia nggak di situ lagi. Mertua saya juga meninggal kalau kami ziarah, dia nggak di kuburan itu lagi, nggak di situ walaupun dia menjadi tanah. Orang tua saya nggak di situ lagi. Di mana? Buku ND HKBP mengatakan, molo masih holo musedia, ingot mau nadi ngekai dijo isurgui do. Kalau kamu rindu sama dia, ingatlah dia ada di surga, bukan di kuburan itu. Tapi kuburan itu apa? Bukti sejarah bahwa dia pernah ada di dunia ini. Bukti sejarah bahwa dia pernah hidup bersama dengan kita. Tapi dia tidak ada di situ lagi.
karena dia sudah ada bersama Sang Bapa, bersama dengan Kristus. Jadi itu kamu namanginang masih hol mangiden itu tua muna. Saya juga rencana juga mungkin tanggal 3 Desember akan kembali ke kampung halaman karena ada kegiatan di sana. Saya akan ziarah sama orang tua saya, tapi bukan mau mengatakan di situ orang tua saya itu. Itu hanya bukti sejarah bahwa dia pernah ada di dunia ini. Kerabat yang saya kasihi orang tua saya. Tapi ketika saya kembali ke sana ziarah, saya selalu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau mempertemukan kami sebagai orang-orang kudus dalam kerajaan-Mu. Itulah nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Saya masih pada ado, akan aporsiai, dung sahat bilakana. Memang nanti ini sebenarnya saya buat itu awalnya dalam bahasa Indonesia, supaya orang-orang yang tidak mengerti bahasa Batak tahu artinya. Tapi ada pesan dari situ mengatakan, Amang, lebih baguslah bahasa Batak karena asing nyanyikannya bahasa Indonesia. Ya udah, Mang, nggak apa-apa. Apalagi ada orang yang merindukan itu nyanyikan dalam bahasa Batak, silakan. Tapi mau saya pesankan sebenarnya situ intinya generasi muda tahu artinya itu apa. Bahwa orang-orang yang percaya itu tidak tinggal dalam kubur itu, tapi dia akan bersama dengan Sang Bapa di surga. Dan oleh karena kita bersama dengan Dia, tradisi ziarah bukanlah tradisi seperti praktik dulu keberhalaan, membawa rokok, membawa lapet, membawa napuran ataupun telur, tapi kita datang ke sana hanya untuk membersihkan kuburan dan berdoa kepada Tuhan bahwa kita akan bertemu dengan Dia dalam kehidupan kekal. Oleh sebab itu kalau kita menghitung hari-hari kita, maka hitunglah mulai dari ketika kita, kalau kita katakanlah tadi usia kita 70 tahun, berpikir dari akhir. Mulu mati ya uhaduan, ahamana bui kenangon colma siat tongaton. Kalau saya nanti meninggal dunia, pesan apa yang mau saya tinggalkan sama orang yang hidup ini? Seorang anak, ketika orang tuanya meninggal, pesan apa yang diberikan oleh orang tuanya? Jangan nanti pesannya datang anaknya mengatakan, mulu bapak nami najulu nahulita, boleh belbeli duhan. Kesan yang selalu yang diberitakan adalah masalah kelukan hati. Jadi ke amape, karena kita ini nggak akan lama lagi berlalu, Amang. Berikanlah pesan yang sangat berharga bagi anak kita. Molo mati hitaheduan, adong sedukononna. Amang tahi bapak kon, odo najulu mengajari hami, odo songonon. Unang matonga molo mati hita, tuan ni mamati bapak kon. Hola na mebuk dui bana, hola na merjuji dui bana. Dakke tinggal akan nauni. Suami juga seperti itu. Kalau dia meninggal, istrinya selalu mengingat, inilah suamiku selalu nggak pernah membiarkan aku pergi sendiri, selalu ditemani. Hape Roma tahemu sayina terong, tuan ni mamati amat tahun na jugula non, hola na seliku don ngoluna. Dakke ature. Jadi amu akabang inang, mula akka inanami, mana akka istri-istri. Seandainya meninggal suami kita, nangis enggak? Dan ada enggak sesuatu yang kalian ingat yang hal yang positif? Orang tadokong ada ina. Ale biasa na jolma, tapi biasanya seperti ini juga orang. Ketika suaminya hidup selalu dimarahi, dibenci. Tapi ketika sudah dia meninggal, wah disitulah stres dia. Dia seperti kehilangan kendali. Kenapa? Karena semasa hidupnya suaminya itu yang selalu bersama dengan dia, walaupun direpet-repetinya suaminya itu. Woi dusunnya manginang. Ketika hidup tidak dihargai, ketika hidup tidak disayangi, tapi sesudah mati ditangisi sampai 10 tahun nggak pernah sembuh-sembuh dukanya karena suaminya meninggal. Saya pernah memang baca kisah seperti itu. Karena dia dijodohkan, jadi laki-laki ini dijodohkan kepada perempuan itu menikah. Sekecil pun nggak ada cintanya sama suaminya itu. Memang punya anak, tidak ada cinta. Tapi apa yang terjadi? Setelah suaminya meninggal, baru dia sadar dia kehilangan kehilangan pegangan hidup. Yang selama ini suaminya bersama dengan dia, yang peduli sama dia, segala sesuatu pekerjaan rumah dikerjakan dia. Setelah suaminya meninggal, semua pagi-pagi nggak ada lagi. Nggak ada lagi menyediakan kopinya, nggak ada lagi menyediakan makanannya, karena dia sudah pergi. Baru di situ dia menyadari betapa berharganya pasangannya itu. Jadi mumpung masih hidup pasangan kita manginang, mulu mangulu dope tahargai mak. Karena ada waktunya kita berpisah dari dia. Dan jangan pernah berpikir kamu bersama dia terus. Suami istri juga jangan pernah berpikir suami itu tetap bersama dengan dia terus. Istri juga jangan berpikir suaminya sama dia. Ada waktunya bersama, tapi ada juga waktunya harus berpisah. Alana nunggu waktunya berpisah. Waktu saat ini, jika kita ingin melakukan yang terbaik bagi pasangan kita, lakukanlah. Jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik.
dah amang dah inang molo holong rohamuna mangida matai unang pai mahang marsubut. Kalau nanti misalnya dari sini ada sesuatu niat sesuatu untuk baik sama istri, lakukanlah, jangan tunggu besok. Siapa tahu nanti kita nggak sempat melakukannya, sehingga kita merasa berhutang. Bapak tuh sehulah mana kaningon, HP ngabor hak bibana. Banyak orang menjerit menangis. Kenapa? Niat baik tanpa perbuatan baik sama halnya dengan kasih tak sampai. Dia kasih, tapi tidak nyampe kasihnya. Jadi kalau cuma niat aja yang baik, tapi tidak ada perbuatan baik, maka itu namanya kasih tak sampai. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami dapat menghitung hari-hari kami, selagi Tuhan memperkenankan kami hidup di dunia ini. Menggunakan kehidupan kami untuk melakukan yang terbaik. Dan kami melakukannya bukan esok, tetapi di sini dan kini, karena waktu yang kami miliki adalah waktu sekarang. Besok adalah misteri yang tidak kami ketahui apapun yang terjadi di sana. Walaupun kami berencana, walaupun kami merancang program, tetapi semuanya itu hanya bergantung kepada Tuhan saja. Berkati warga jemaat-Mu ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati kami melalui Roh Kudus, supaya kami dapat memanfaatkan kehidupan kami masa kini untuk melakukan yang terbaik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 232 ayat 1 dan selanjutnya dari segala karunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Allah Bapa yang dari kekal dan hidup yang selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berilah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian terkasih, jemaat HKBP Resort Diaspora yang berada di rumah kita masing-masing yang mengikuti ibadah ini dan juga yang hadir di dalam gedung gereja ini, kami pelayan yang melayani ibadah saat ini di HKBP Resort Diaspora mengucapkan